Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Wahyu. Ya, malam saya. Nah, kemarin kan dua pertemuan terakhir kita bahas tentang perdanyangan ya Mas Wahyu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa Mas Wahyu bahas perdanyangan Mas Wahyu? Ya mungkin teman-teman ada yang bertanya juga. Ada yang bertanya. Kenapa kok kita bahasnya tentang danyang, tentang punden ya? Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin kita ini belajar itu step by stepnya biar tahapan-tahapannya biar jelas ya Mas saya. Lingkup hidup kita sebagai manusia itu kan tidak serta-merta hanya tentang pribadi kita. Bahwasanya ada alam, ada jagat raya ini ya, yang tentunya kompleks sekali, banyak sekali, termasuk salah satunya adalah tentang punden atau danyang. Ya tentunya saya ingin mengawali semuanya dari luar dulu, boleh dibilang bukan kita mengecilkan sesuatu hal, tetapi kita awali semuanya dari yang kecil yang memang kita harus sama-sama memahami. Nah, kalau yang hal-hal kecil, hal-hal yang di luar ini tadi kita bisa paham, ya insya Allah tentunya untuk masuk ke dalam yang jauh lebih dalam lagi, yang jauh lebih besar, hal-hal yang besar tentunya kita akan mudah juga nanti untuk kita mempelajari itu gitu loh. Jadi pada intinya saya membahas tentang danyang, tentang punden, nanti juga akan berkembang bahwa kita akan membahas tentang tradisi dan budaya. Nah, selanjutnya baru nanti kita akan membicarakan tentang unsur pribadi daripada kehidupan kita yang sejatinya gitu loh Mas. Oke, mungkin bisa diminum dulu tehnya Mas Wahyu. Ya, monggo. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang manfaat mengenali danyang dan merawat danyang ya Mas Wahyu. Mungkin teman-teman yang belum nonton bisa tonton nih video yang sebelumnya tentang manfaat merawat danyang ya Mas Wahyu. Nah, sekarang saya membahas tentang ini Mas Wahyu, tentang bersih desa atau selamatan desa Mas Wahyu. Nah, mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan apa sih maknanya dan tujuannya dari bersih desa atau selamatan desa tersebut Mas Wahyu? Selamatan desa itu sebuah tradisi ya Mas ya. Tradisi di setiap desa, ya bisa di seluruh desa di Indonesia ya, di negara kita, dengan berbagai macam adat istiadatnya ya. Tentunya pasti ada yang di sana begitu, yang di sini begini dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua kan tentunya ada makna yang terkandung di sana yang jauh lebih penting dibandingkan dari hanya sebatas selamatan desa itu sendiri ya. Jadi dari sebatas yang mungkin untuk yang kurang paham, sebagai rutinitas bahwasanya setiap 1 tahun sekali pasti kita akan mengadakan tradisi yang disebut selamatan desa gitu loh Mas ya. Itu kan bagian daripada warisan leluhur kita ya Mas ya. Termasuk mulai dari kita mengenal danyang, sampai kita merawat danyang, dan sampai ke puncaknya yang mana setiap 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali itu pasti kita akan berbondong-bondong datang ke punden ya, ke danyang untuk melakukan selamatan desa. Ada yang nanti menggunakan ini Mas ya, acara-acara kayak ya semacam istilahnya ucapan rasa syukur ya, istilahnya syukuran di desa ya. Ada yang nanggep wayang ya, ada yang nanggap ya berbagai macam lah, intinya budaya yang ada yang memang bisa untuk dijadikan sebuah hiburan bersama-sama dengan masyarakat di sebuah desa tentunya. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan Mas Yahya tadi tentang apa sih maknanya kan begitu, tentunya banyak sekali
makna atau manfaat daripada kita selamatan desa itu tadi. Yang pertama, poin yang sudah jelas adalah kita jadi mengenal leluhur kita itu tadi. Dengan kita pergi ke Danyang, ke Punden, ya, kita merawat, ya, kita jadi tahu bahwasanya, oh ini loh asal usul daripada desa ini. Oh ini loh cikal bakal daripada desa ini. Yang mana dulunya ya memang ada leluhur kita yang istilahnya babat alas. Kalau tidak ada beliau ya tidak mungkin ada desa ini. Betul. Belum tentu juga kedua orang tua kita dulunya bertempat di desa ini. Nah, kalau orang tua kita nggak bertempat di desa ini, secara otomatis kita juga belum tentu bertempat di desa ini, kan begitu. Jadi intinya adalah Danyang, Punden kan leluhur kita yang memang ya sudah sepatutnya, sewajibnya memang kita itu ya menghormati, menghargai dengan penuh rasa syukur dengan cara kita merawat ini tadi, gitu loh Mas Yahya. Momen tahunan itu tadi itu bagian dari rasa ucapan syukur kita sebagai masyarakat di sebuah desa, ya, kepada leluhur yang sudah berjuang, ya, yang sudah berkorban, ya, untuk membentuk atau menciptakan sebuah desa ini tadi. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya tentunya itu akan memberikan energi yang luar biasa. Karena begini, dengan kita selamatan desa, kita yang kadang itu tetangga antara satu dengan yang lain ini dari RT 1 sampai bahkan banyak sekali ya tentunya ya, RW 1 dan lain sebagainya di dalam satu desa ini tadi. Belum tentu kita itu jangankan tiap hari, mungkin seminggu atau sebulan sekali belum tentu kita kumpul satu dengan yang lain, di mana di situ kita tanggalkan tentang status. Nggak ada orang miskin, nggak ada orang kaya, nggak ada orang yang apa ya istilahnya, di situ benar-benar kita membaur menjadi satu atas nama masyarakat desa. Akhirnya yang tadinya mungkin ada rasa penasaran, kayak saya misalkan dengan Mas Yahya tidak pernah ketemu, orang itu kok kelihatannya sombong sih. Tapi ketika kita berbaur menjadi satu di acara selamatan desa itu tadi, kita jadi saling mengenal, oh ternyata orang ini baik. Ya mungkin karena faktor kesibukan dan lain-lain, kita nggak bisa menilai setiap orang itu hanya dari apa yang kita lihat, ya. Karena di situ kita juga perlu mengenal cara berpikirnya, ya, mengenal tingkah lakunya, mengenal hatinya untuk kita bisa menilai kepribadian seseorang. Jadi tentunya dengan kita selamatan desa, kita membaur menjadi satu, ya, sama-sama dalam rangka apa? Dalam rangka mengucap syukur. Mengucap syukur, di mana di situ ada banyak sekali doa yang kita panjatkan bersama-sama, bukan meminta kepada pundennya, kita mintanya tetap sama Yang Maha Kuasa. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa punden atau danyang juga berpengaruh, gitu loh. Karena kita juga ketika kita mampu memberikan energi yang positif, tentunya energi positif pula yang akan dikembalikan ke kita, kan demikian. Jadi kerukunannya terjaga, secara otomatis kan keselamatan semuanya terjaga, ya. Nah termasuk juga setiap kegiatan atau aktivitas yang diadakan di sebuah desa itu tadi, ya, tidak bisa dipungkiri lah bahwasanya hidup kita ini ada di dua alam itu tadi. Satu alam fakta yang nyata, yang realistis, ya, sesuai dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata. Tapi yang satunya adalah sesuatu yang gaib. Ini udah nggak bisa dipungkiri lagi. Ya makanya ketika kita bisa menjaga keseimbangan tersebut, kita saling menghormati, saling menjaga, ya, saling menghargai, tentunya semuanya akan seimbang dan pasti ya dampaknya positif sekali. Nah, perkara nanti ada tradisi semacam hiburan untuk masyarakat dan lain sebagainya, baik itu nanggap itu tadi wayang ataupun hiburan-hiburan budaya jaran kepang dan lain-lain, ya saya rasa itu nggak harus
kebun dan juga nggak harus di Danyang. Kalau dulu mungkin selalu di Danyang. Kalau sekarang sudah bisa acara-acara tersebut diadakan itu di balai desa, balai ya kan? desa. Atau kalau enggak mungkin di perempatan di mana, ya intinya di desa tersebut lah, begitu Mas Yahya. Ya, bahkan ada ini Mas Yahya, ada kepercayaan di desa-desa tertentu yang mana ketika tidak melakukan selamatan desa itu tadi akan terjadi malapetaka atau bahaya di desa tersebut. Nah, apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa. Kenapa bisa terjadi? Ya tentunya satu karena itu menjadi sugesti, menjadi kepercayaan. Ya ketika itu diyakini ya bisa terjadi. Bisa terjadi, betul. Gitu loh Mas. Makanya kita harus mampu menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam yang tidak nyata ini. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara kita saling menjaga, saling menghargai, saling merawat gitu loh. Alam pun juga perlu kita rawat kok. Ya semua saya rasa tidak, kalau kita bisa merawat apa yang ada di pribadi kita, tentunya kita juga bisa merawat apa yang ada di alam. Sebaliknya ketika kita merawat alam tentunya sama saja dengan kita sudah merawat kepribadian kita ini. Itu Mas saya. Oke, jadi manfaatnya banyak sekali ya Mas Wahyu. Jadi kita membaur yang sebelumnya kita tidak kenal, jadi kenal dan semakin dekat ya Mas Wahyu, juga sekali. menumbuhkan aura positif ya di lingkungan desa tersebut. Tentu. Dan juga berdampak terhadap desa tersebut akan bersih, akan selalu menjaga kebersihan desa tersebut ya Mas Wahyu. Terus terhindar dari malapetaka ya Mas Wahyu. Tentunya Mas Wahyu. Jadi pada intinya ketika kita mampu memberikan yang terbaik ya, terbaik itu baik dari cara berpikir kita, terbaik dari hati kita, dari otomatis kalau cara berpikir kita, hati kita ini senantiasa seimbang ya, tentunya di dalam mewujudkannya baik bertutur kata, bersikap kita, bertingkah laku kita tentunya kan akan baik pula. Nah, kalau kita sudah melakukan yang baik, ya pastinya kita akan mendapatkan yang baik pula. Itu pasti, itu pasti. Kalau saya ingat zaman dulu nih Mas Wahyu, waktu mbak-mbak saya dari cerita-cerita sih, dulu itu orangnya kehidupannya ayam tentrem ya Mas Wahyu, padahal secara kehidupan ekonominya masih pas-pasan, belum ada mungkin belum ada listrik, belum ada sepeda, intinya masih kurang lah Mas Wahyu, masih tradisional. Kenapa bisa begitu Mas Wahyu? Ya tentunya kembali lagi, mungkin kalau orang dulu jauh lebih teguh ya, meneguhkan benar-benar akal budinya ya, pikirannya itu betul-betul bisa dikendalikan oleh hatinya. Karena ya memang pondasinya cuma dua, ini dan ini saja. Ya harus seimbang memang. Ya makanya kalau orang dulu istilahnya kan begini, orang dulu itu tidak gembrungsung atau tidak banyak tuntutan di dalam hidupnya. Benar-benar simple banget, sederhana. Orang dulu itu lebih paham tentang niat atau hakikat dibandingkan dengan syariatnya. Jadi kalau orang dulu itu benar-benar bisa menjaga, oh yang ini urusanku dengan yang maha kuasa, kalau yang ini urusanku dengan duniawi. Nah ketika aku hidup ini yang aku butuhkan apa sih, jadi betul-betul paham hakikatnya. Ibaratnya makan aja, orang dulu nggak berpikir tentang sate, nggak berpikir tentang gulai, nggak berpikir tentang makanan yang seperti sekarang ini. Poinnya adalah orang dulu itu niat atau hakikatnya, aku butuhnya kenyang. Bahkan mungkin singkong mentah aja dimakan, tela, rambat, ubi dimakan. Jadi orang dulu itu nggak berpikir tentang harus makanannya yang enak-enak, enggak, yang penting enak makan. Istilahnya begitu. Kalau orang dulu, karena tahu hakikatnya, aku butuh warung. Tapi kalau sekarang kan enggak, mungkin masih aja dikasih nasi goreng masih pingin rawon, masih pingin sate dan lain sebagainya. Makanya itu yang seringkali saya sebutkan, bahwasanya kalau kepingin hidupmu itu ayem, tentrem, kamu bisa menikmati hidup ini dengan luar biasa nikmat ya. Ya tentunya dengan kamu bisa membedakan mana tuntutan hidup dan mana kebutuhan hidup. Kalau kamu kepingin tenang, kepingin ayam tentrem kayak mbah-mbah kita zaman dulu, ya penuhilah kebutuhan hidup kamu. Gitu loh.
Kalau kamu mampu memenuhi kebutuhan hidup kamu, wes salah enak-enak hidupmu. Makanya jangan pernah berpikir, oh itu kaya, itu miskin, aku begini, itu begitu. Enggak, semua sama, tergantung kita. Jadi enggak ada beda. Itu kalau menurut saya secara pribadi Mas Yahya. Makanya penuhi kebutuhan hidup, jangan penuhi tuntutan hidup. Jadi mbah-mbah kita orang-orang dulu itu adem ayem tentrem hidupnya. Karena apa? Karena nerimo istilahnya. Bukan berarti susah terus, enggak, tapi istilahnya apa ya? Benar-benar bisa menempatkan dirinya bahwasanya hidup ini ya memang seperti ini, semua harus kita nikmati. Lagi diuji, dikasih susah, oh berarti kita kurang pandai, oh berarti harusnya begini. Itu yang orang dulu terapkan di dalam hidupnya, sehingga orang dulu ya jauh lebih enak. Padahal kalau kita bicara kehidupannya ya pas-pasan itu tadi, yang dimakan aja pas-pasan, bahkan ala kadarnya. Tapi kenapa kok bisa orang dulu itu malah hidupnya ayam tentrem? Ya karena itu tadi, menyeimbangkan apa yang ada di sini, pola pikir, dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi nggak kakean tuntutan, nggak kakean keinginan gitu loh. Nah kalau itu mampu kita terapkan di kehidupan kita yang sekarang, ya insya Allah hidup kita juga akan nikmat. Istilahnya bahagia lahir dan batin. Nah bahagia lahir dan batin itu bukan karena kita punya mobil, punya rumah bagus, punya uang banyak, bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kamu bisa menikmati hidupmu dengan penuh rasa syukur. Itu. Oke. Paham ya Mas? Paham Mas Wahyu. Nah, kembali ke Danyang tadi ya Mas Wahyu. Iya. Intinya banyak manfaat dari selamatan desa tadi ya Mas Wahyu. Kita akan membaur sesama terus agar tercipta kerukunan antar sesama warga ya Mas Wahyu. Sekali Mas ya. Oke, mungkin sudah cukup pembahasan kita ya Mas Wahyu malam ini. Semoga bermanfaat penjelasan dari Mas Wahyu tadi. Mungkin dari teman-teman bertanya-tanya kenapa kok bahas Danyang terus, kenapa kok kita gak bahas tentang merawat orang tua, kenapa kok malah bahas perdanyangan terus nih Mas Wahyu? Iya, ya tentunya begini. Ya itu tadi, hidup kita ini kan nggak melulu tentang, maaf ya, nggak melulu tentang makan. Di situ ada makan, ada minum, ya, ada tidur, ya, ada aktivitas, nah, banyak sekali, ya termasuk ini. Semua insya Allah akan kita bahas dan kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar, ya makanya kita sama-sama belajar. Yang mana sekali lagi saya tidak menyuruh atau memaksa teman-teman untuk percaya atau meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu pasti benar, tidak. Silahkan dilihat dari kacamata pribadi Anda masing-masing ya. Tentunya kalau memang ada nilai positif yang terkandung di sini, silahkan diambil. Tapi kalau yang negatif saya selalu tekankan dibuang saja. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa saya bahas tentang Danyang, tentang Punden ya karena kita nggak bisa pungkiri kalau nggak ada Danyang, nggak ada Punden, nggak ada desa itu. Kenapa ya? Karena yang babat alas itu Mas ya. Sama halnya dengan kalau teman-teman tanya kenapa nggak bahas tentang merawat orang tua, nanti kita juga akan membahas itu. Karena kalau tidak ada orang tua juga tidak ada kita. Nanti akan kita bahas. Terus itu nanti akan berlanjut. Ya mudah-mudahan teman-teman, makanya kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Kolom komentar ya. Intinya kita sama-sama belajar, bukan untuk mencari pembenaran atau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pada intinya kalau ada yang kurang berkenan di dalam saya menyampaikan, dalam kita sama-sama belajar ini, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berdoa ya, semoga semua yang kita jalani di dalam kehidupan kita ya, saya, Mas Yahya, teman-teman semuanya senantiasa diberikan kelancaran, senantiasa diberikan kita ini kesehatan baik secara lahir maupun batin. Dan jangan lupa, banyaklah kita ini bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atas semua nikmat yang sudah Gusti Allah berikan kepada kita. Itu kuncinya agar kita bisa hidup bahagia. Gitu Mas ya. Oke, mungkin cukup Mas Wahyu. Kita kasih salam ke teman-teman di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.